ngerti kata telaten. Telaten isih cah kit zaman now isih ngerti ora telaten. Nek bapak ngerti ora telaten, lo bocah kae telaten banget, ibu kae telaten banget, bapak kae telaten banget. Apa artinya telaten? Bahasa Indonesianya sungguh-sungguh. Ya, telaten mengandung kesungguh-sungguhan ning ora cukup nek sungguh-sungguh tok dinggo tekun termasuk ada. Itu merupakan dimensi atau bagian atau energi dari telaten. Ning telaten tetep kurang jangkep. Nek kata telaten itu jangkep banget. Istiqomah, ya istiqomah ki madhep mantep, ya bener. Ada rasa yang lebih dari sekedar sungguh-sungguh, istiqomah, tekun, sapiturute ya. Maka kata telaten lahir dari peradaban umat manusia yang tidak ada pada peradaban umat manusia yang lain, dan itu pencapaian dari manusia Jawa. Dan sangat banyak sekali kata-kata Jawa yang tidak mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, yang bikin orang Jawa ternyata Allah juga. Jadi ojo njur nek kowe Jawa njur ora gelem dadi wong Jawa, njur kowe dadi wong Indonesia utawa dadi wong Arab, dadi wong Barat. Rugi kowe, wong Jawa ki ampuh tenan nih. Karena yang menciptakan Jawa itu ya Allah. Bahwa yang nyebut Jawa ki kowe dhewe ora masalah, ning pokoke dadine wong Jawa ki ya Gusti Allah sing nuntun sing gawe. Nah, jadi kata telaten saiki ngerti kabeh ya. Kowe nyedaki cah wedok bocah iki acuh banget ning kowe telaten. Iso to? Kok terke, kok tawani ditolak-tolak ya kowe tetep nyedak. Ya, didoni tetep ora apa-apa misalnya ngono ya. Kuwi berarti telaten banget to wonge. Gawe onde-onde iki telaten le nyelek wijen siji. Sekarang pertanyaan dari telaten tuh gini, kowe karo Gusti Allah telaten apa ora? Kowe karo Gusti Allah telaten apa ora? Kowe nek karo cah wedok telaten, karo bojomu telaten, karo anakmu telaten, kowe karo Gusti Allah telaten apa ora? Utawa ngene sik, menurut kowe Gusti Allah telaten ora karo kowe? Pol telatene ya. Wong kowe gendho kaya ngono ya Gusti Allah ya sabar wae to ya. Nah, berarti Gusti Allah telaten banget. Ana wong selingkuh musyrik dari Allah itu berjuta-juta jumlahnya, Gusti Allah ya telaten. Tetep dikei rahmat ya ra. Tetep ngising iso metu, nguyuh iso ditokke gitu ya, dan seterusnya. Allah sangat telaten. Nah, jenengan telaten mboten kali Gusti Allah? Ini pertanyaan. Misalnya apa? Kowe duwe ilmu, duwe keahlian, skill, duwe bondo, duwe model, duwe jabatan, ning kowe tetep ora iso nentokke nasibmu. Ora iso nentokke nasibmu. Jadi nasib itu dipegang oleh Allah, ya. Gusti Allah karep apa kuwi sing kelakon. Gusti Allah ora karep kuwi sing kelakon. Nah, kowe telaten ora karo karepe Gusti Allah. Wong kula niku pun bondo sembayang, pun bondo ilmu, bondo sembarang nek kok ora kelakon-kelakon. Nah, ya, Anda tetap kalah sama nasib kan gitu. Nah, makanya deket-deketlah sama yang punya dan menentukan nasib. Mulane kowe kudu telaten karo Gusti Allah. Aja njaluk sadek-sadet kudu kelakon. Itu. Jadi sabar sama kehendaknya, memahami piye to janjane Gusti Allah karepe didoleki, dijaluki terus, istikharah terus, istighfar terus, kalimat thayyibah terus, sampai suatu hari Allah tidak tega untuk tidak menunjukkan rahasianya. Lah ngoten nah. Dadi sing telaten karo Gusti Allah. Upamane telaten ngene. Sembayang subuh karo sembayang duhur, lak suwe sembayang duhur. Sok-sok kowe krasa ora telaten ora duhur-duhur iki petang rakaat. Sok-sok krasa ora telaten ora. Utawa subuh-subuh ki ndadak subuh barang to ya ndadak tangi barang. Kowe ora telaten to soal. Nggih. Itu ya. Wiritan. Ustadzmu ngekei ijazah kowe wiritan kalimat thayyibah ping 333. Telaten ora kowe? Ora telaten. Padahal itu kan
jalan untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Nah, jadi malam hari ini sebenarnya aku kepingin ngejak jenengan kabeh, ayo sinau telaten marang Gusti Allah. Wis to, kuwi lebih dari berkah yang lain. Kowe dhewe telaten kuwi wis luar biasa bahagiane ora karo-karuan. Kowe nek wis biasa wiritan, ora gelem leren kowe nek ora mergo anakmu nangis apa bojomu njaluk. Kok guyu iki lho? Maksudnya njaluk gawe kopi bengi-bengi dan seterusnya ya. Kowe nek wis terbiasa telaten nang Gusti Allah kowe ora gelem leren. Gitu loh. Dunya iki wis ora penting. Dunya niku lak mung sedelet nggih Bu nggih. Sedelet apa suwe? Ning donya pira suwene njur bali ning panggonan. Jadi berarti rene iki lunga. Rene iki lunga. Jadi ora penting-penting banget omahmu ning donya iki, sing penting resik ngono wae, iso nggo ngiyup ngono wae. Ngaten nggih. Saya ingin kita beriman kepada Allah itu Allah butuh ndak? Nah, ya ora padhaan toh, kowe iman apa ora? Nah, jadi untuk kepentingan siapa kita beriman kepada Allah? Ada pilihan lain nggak selain beriman kepada Allah? Apa pilihannya lain? Tidak ada. Jadi beriman kepada Allah itu tidak perlu diwajibkan karena itu satu-satunya pilihan. Mau ndak mau, kita akan lewat jalan situ dan harus lewat jalan situ. Allah sendiri tidak butuh, kita yang membutuhkan Allah. Nah, sekarang kalau kita pakai ilmu, ada sesuatu dalam hidup ini yang bisa kamu ketahui dan mungkin benar-benar akan kamu ketahui. Tapi ada hal-hal yang hidup dalam hidup ini yang kamu tidak mungkin mengetahuinya. Sekarang saya tanya, lebih banyak mana yang Anda tahu apa yang tidak tahu? Kalau dibikin persentase kira-kira enggak tahunya berapa persen? 99%. 0,9. Jadi nek wong ora ngerti iki kudune piye? Ora, sikap dasarnya rendah hati. Wong ndak ngerti kok, rendah. Nah, kita sekarang ini kalau kamu baca medsos ada nggak orang yang rendah hati? Karena mereka semua sok tahu, betul nggak? Kalau dia tahu bahwa dia tidak tahu, maka dia akan tawadhu kepada Allah dan rendah hati sesama manusia. Bisa rumongso, ora rumongso, bisa. Itu ya. Oke, rasa iki wong kaya ngono kuwi. Ora ngerti ning guayane dudu Gusti Allah ning mengharam-haramkan. Siapa yang punya hak untuk mengharamkan sesuatu? Yang memiliki, betul enggak? Yang memiliki sesuatu dia berhak membolehkan atau melarang. Kalau enggak ikut memiliki boleh enggak? Masuk saya, Pak Yai, saya melarang di pesantren ini, enggak boleh saya ikut memiliki, enggak punya saham kok. Siapa yang punya saham atas hidup kita? Berapa saham Allah atas hidup kita? 100% plus. Maka satu-satunya yang boleh mengharamkan, menghalalkan, mewajibkan hanya Allah. Kalau ada kiai, ada MUI, ada ustadz, tidak boleh mengatakan ini haram, tidak boleh. Kalimat yang tepat adalah menurut pendapat saya Allah mengharamkan ini. Jelas ya? Jadi subjeknya siapa? Allah, bukan saya, bukan siapapun. Karena selain Allah tidak punya saham apa-apa. Gue nyukul ke rambutmu dhewe ra iso. Ojo meneng ngitung rambutmu ra iso. Ki lagi rambut dhuwur urung sing isor. Carane ngitung mesti angel banget toh. Carane satu-satunya dijabuti siji-siji kae, des loro ngono kuwi. Ya, jadi jelas ya. Nah, teman-teman sekalian, yang Anda tahu tidak ada 1%, yang Anda tidak tahu lebih dari 90%. Untuk sesuatu yang Anda mungkin tahu, sehingga akhirnya bisa tahu, capailah dengan ilmu. Makanya kita sekolah itu untuk mengetahui yang mungkin diketahui. Tapi ada yang tidak mungkin diketahui. Gimana cara mencapainya? Iman. Hanya dengan iman kamu mencapai sesuatu yang kamu tidak mungkin tahu. Swarga iki piye to jane? Wis percaya ngono ta?
Karena semua yang kamu katakan mengenai surga tidak seperti itu kata Rasulullah. Siapa nama Allah? Nama Tuhan itu siapa? Jadi ini pertanyaan untuk Republik Indonesia yang ketuhanannya Maha Esa. Kok ngerti Gusti Allah ki sapa kowe? Wahai Indonesia, kok kamu bilang ketuhanannya Maha Esa itu kata siapa? Emang kamu tahu Tuhan? Emang kamu bisa mencari Tuhan? Jangan jarine, gila wakola. Caranya supaya tahu Tuhan bagaimana? Bisa diteliti? Bisa diselidiki? Tidak bisa. Apalagi namanya. Namanya siapa? Rahman, Rahim, Ahad, Wahid. Gitu? Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, dan seterusnya. Mutakabbir, Al-Qahir, Al-Qahar. Bagaimana kamu tahu bahwa nama Allah itu 99 bahkan lebih dari itu? Satu-satunya cara untuk supaya kita tahu Allah dan namanya adalah kalau Allah sendiri ngasih tahu kita. Betul enggak? Maka Anda tahu kul huwallahu ning kowe dhewe iso nemokke. Nek kowe sing ngomong Allahu Ahad, nek duduska Gusti Allah amin dipreke wong lak jaremu. Kan begitu. Tapi Allah sendiri yang mengatakan, maka kita tinggal percaya. Bisa enggak membuktikan Allah itu satu? Bisa enggak membuktikan? Enggak bisa. Maka kalau Anda sekolah hati-hati, begitu nanti kamu masuk kampus, universitas, mereka tidak mengakui Allah. Tidak ada alat akademis ilmiah yang bisa meneliti bahwa Allah itu ada. Dan segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara metode oleh ilmu di kampus-kampus berarti tidak ada. Berarti Tuhan itu tidak ada menurut UGM, menurut UI, menurut UMY dan seterusnya. Orangnya mengakui Tuhan karena beriman. Tapi secara akademis mereka tidak bisa menemukan Tuhan, maka dianggap tidak